Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Monggo kita sareng-sareng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kula lan panjenengan menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar para jamaah yang dirahmati Allah yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam itu merupakan tonggak penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita jamaah semuanya, hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari di sholat 5 waktu terutama dan sholat-sholat yang lainnya, sholat 5 waktu niku wonten pinten rakaat Pak? Dari subuh 2, kemudian zuhur 4, lalu asar 4, 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10 tambah 3, 17 ya, Masya Allah. 17 kali kula lan panjenengan sedaya membaca satu surat yang diulang-ulang yang disebut dengan Sab'ul Mathani. Para ulama menyebutkan menamai surat tersebut sebagai Sab'ul Mathani atau surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah wonten satu ayat yang kita di situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca sebuah doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Napa artinya, Pak? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Loh, apakah Islam ini belum lurus? Mboten. Maknane niku kula lan panjenengan sedaya setiap hari membaca ayat tersebut, membaca surat tersebut, karena dengan harapan kita selalu di dalam jalan petunjuk. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sinten di antara kita sing saged jamin kalau iman dan Islam yang Allah berikan di hati kita itu juga yang akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Sinten sing saged garansi bahwasanya kita meninggal dalam kondisi beriman. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah membaca doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah banyak kalau kita buka lembaran-lembaran orang terdahulu, Pak? Misalnya sahabate Nabi Musa, Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura niki sahabat Nabi Musa, ulama Bani Israel. Imam Malik bin Dinar mengatakan kana mujabud da'wa fi syada'id. Bal'am bin Baura niki selalu dikabulkan oleh Allah di kondisi-kondisi tertentu. Doanya dia itu selalu dikabulkan oleh Allah di dalam kondisi-kondisi sulit. Lalu apakah Bal'am bin Baura ini meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa? Boten, Pak.
meninggal dalam kondisi tidak beriman atau meninggal dalam kondisi ngapunten kafir. Lalu ada sahabat yang bernama Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah niki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji-puji Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipuji-puji kali sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu karena keilmuannya, karena keimanannya. Bahkan pernah dijadikan delegasi atau utusan untuk menyampaikan dakwah kepada suatu umat. Pertanyaannya, apakah dia meninggal dalam kondisi beriman, Pak? Boten. Meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Lalu kemudian wonten malih sahabat paring asma Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal-awal. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, menyatakan Islam iman di hadapan Kanjeng Nabi, kemudian pergi hijrah dari Makkah ke Habasyah. Habasyah niku sakniki Ethiopia, teng Afrika. Untuk menyelamatkan keimanan, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena waktu itu kaum muslimin di Mekah dalam kondisi sulit, dizalimi, disiksa, wonten sing di macam-macam kali tiang-tiang kafir Quraisy. Sehingga dia ikut hijrah ke Habasyah untuk yang pertama kalinya. Lalu balik malih teng Mekah, kemudian kondisinya masih belum kondusif, balik hijrah malih ke Habasyah. 2 kali Pak hijrah untuk menyelamatkan keimanan. Tapi pertanyaannya, apakah dia meninggal dalam kondisi muslim, beriman kepada Rasul? Boten, Pak. Meninggal dalam kondisi murtad, mengikuti ajaran waktu itu, ajaran agama Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Ya ini dari kisah, dari sejarah ini, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran. Hendaklah kita mawas diri. Kenapa kita setiap hari siang dan malam membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita berupaya menjaga supaya kita berada di jalan yang lurus dengan menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, menyimak mauidhah hasanah. Itu tujuannya, harapannya supaya kita selalu berada di jalan yang lurus. Karena tidak ada yang menjamin apa yang kita dapatkan hari ini itu juga yang akan kita bawa sampai mati. Tapi kita tetap optimis, berupaya, berusaha menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar hatta yadkhulaha. Yang artinya ada nanti di antara kalian yang melakukan amalan ahli surga sepanjang hidupnya, niku mengamalkan ahli surga terus, taat, sholat, ibadah. Lalu kemudian antara dia dan surga niku tinggal sejengkal, Pak, tinggal kodik mawon, tinggal satu amalan pun langsung masuk surga. Namun kemudian catatan takdir mendahuluinya sampai akhirnya dia apa? Melakukan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wonten kebalikannya malih, Pak. Niki sahabat Usairim bin Abdul Ashhal. Sahabat Usairim bin Abdul Ashhal niki sakderenge niku tasih kafir. Masih dalam kondisi kafir. Kemudian Allah kasih hidayah, lalu menyatakan Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam, menyatakan iman, lalu kemudian tanglet teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan setelah aku menyatakan Islam? Apakah aku harus sholat sekarang? Belum, ya wahai Usairim, karena belum waktunya sholat, Pak.
Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk pergi berjihad. Pergi berjihad. Diajaklah Usairim bin Abdul Ashal nih Pak. Diajak jihad kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan memberikan mati syahid di jalan Allah. Mboten nate salat, mboten nate puasa, mboten nate zikir, kemudian meninggal dalam kondisi jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Usairim fil jannah, dia di surga, subhanallah. Sampai sahabat Abu Hurairah niku nate sanjang, ini satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah yang dikatakan oleh Nabi SAW masuk surga, tapi keningnya mboten nate didamel sujud, tidak pernah meletakkan keningnya di tanah untuk sujud kepada Allah. Ini satu-satunya sahabat yang masuk surga tapi tidak pernah sujud kepada Allah, subhanallah. Gini. Ada sebaliknya Nabi SAW mengatakan nanti akan ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Lurus terus melakukan amalan ahli neraka sampai antara dia dan surga niku tinggal sejengkal. Lalu kemudian catatan takdir mendahulunya dan dia melakukan amalan kebaikan, amalan ahli surga sampai akhirnya dia masuk surga. Ini contohnya Usairim bin Abdul Ashal. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita selalu mawas diri dan kita selalu berusaha untuk menjaga hangatnya iman di hati kita dengan berupaya untuk melakukan ibadah-ibadah, menjaga iman kita dengan membaca Al-Quran. Karena tidak ada yang menjamin, menggaransi iman kita itu yang juga kita bawa sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya kita terus memohon ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya iman itu tetap di hati kita. Bukan doa pertama yang diajarkan Allah niku mboten doa minta surga. Doa yang diajarkan Allah yang pertama itu bukan doa berlindung dari neraka. Doa yang diajarkan Allah yang pertama itu bukan meminta kebaikan, meminta rahmat, mboten. Tapi doa yang pertama diajarkan oleh Allah yaitu kita meminta hidayah. Karena kalau Allah sudah kasih hidayah, Pak, sudah pasti masuk surga. Kalau Allah sudah kasih hidayah kepada seseorang, sudah pasti masuk dilindungi dari neraka. Dan kalau seseorang sudah mendapatkan hidayah, sudah pasti dia dirahmati, disayangi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu hadis di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. Niki kitab niki sangat terkenal, kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Niki dikatakan seandainya disensus nih Pak, kitab Arba'in Nawawi niki dikaji di hampir di seluruh tempat di seluruh dunia, di tempat di masjid-masjid, di musola-musola di seluruh dunia. Seandainya ada orang yang menghitung, maka kitab Arba'in Nawawi menjadi rekor terbanyak hadis yang dikaji di beberapa tempat di seluruh dunia. Kitab ini termasuk barokai Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-19. Kalau bacakan hadisnya. Hadis yang ke-19, An Abdillah ibni Abbas. Dari Abdullah ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillahi yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, moko Nabi SAW berkata, maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam. Nak, lek cara Sidarjo niku le napa cung nggih. Nggih leres Pak nggih. Le nggih. Le atau nak, inni uallimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya suatu umat, lawi jama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, mereka berkumpul untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, memberimu sesuatu yang menjadikanmu bermanfaat. Lam yanfa'uka, maka niscaya tidak akan mereka itu, satu umat itu bisa memberikanmu manfaat, kecuali illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali memang sudah Allah tuliskan di catatan takdir untukmu. Wa ini jama'u ala an yadurruka bisyai'in, seandainya satu umat itu berkumpul untuk memberimu mudarat, untuk mencelakakanmu, menjadikanmu celaka, lam yadurruka, niscaya tidak akan menjadikanmu celaka, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali yang memang sudah Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena itu sudah diangkat, maksudnya pena catatan takdir. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran lauhul mahfud itu sudah mengering. Kemudian disebutkan, ini wonten redaksi malih dari riwayat selain Imam At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, maka engkau akan menjumpai Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di saat lapang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah sesungguhnya apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya lapang atau jalan keluar itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa karena terkandung di dalamnya berbagai macam pokok-pokok agama. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab menjelaskan, beliau mengatakan, aku mempelajari hadis ini dan aku terkejut, hampir saja aku bersin. Fawa asafa, maka sayang sekali kalau seandainya ada orang yang tidak tahu hadis ini, karena saking sedikitnya yang faham tentang maknanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas niki termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas niku pamannya beliau, pamannya Nabi. Sedangkan Abdullah niku yugane, berarti Abdullah niku sinten, Pak? Sepupu nggih. Anaknya paman. Oke. Berarti sepupu leres. Sepupune Kanjeng Nabi. Jadi niki tasik saudara beliau.
masih kerabat beliau. Sahabat Ibnu Abbas termasuk sahabat yang termasuk ulamanya para sahabat. Karena sahabat Ibnu Abbas pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas niki orang yang faham agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Betul, doanya Kanjeng Nabi niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat Ibnu Abbas menjadi ulamanya para sahabat, orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an setelah Kanjeng Nabi. Jadi kalau sahabat-sahabat niku lek wonten masalah tentang ayat ndak tahu artinya niku kadang-kadang tanglet teng Ibnu Abbas. Niki sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Niki wonten beberapa poin yang bisa kita ambil para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, kuntu khalfa Rasulillah. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki termasuk napa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku termasuk tiang yang tawadhu, rendah, napa? Rendah hati. Beliau waktu itu membonceng, jadi Ibnu Abbas di belakang Nabi niku maksudnya mboten jalan, mboten napa berdiri di belakang beliau mboten. Waktu itu Ibnu Abbas sedang dibonceng oleh Rasulullah. Mengendarai napa? Himar. Himar niku keledai. Nggih. Niki termasuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin presiden mengendarai napa? Keledai. Yang keledai waktu itu bapak-bapak di mata orang-orang itu adalah kendaraan yang rendah. Lah niku waktu niku wonten unta, wonten kuda, lah niku keledai. Lek cara sakniki niku mungkin lek unta niku Pajero, kuda niku napa? Innova ngoten. Lek keledai niku napa nggih? Supra ngoten. Nggih, jadi waktu itu Nabi SAW menggonceng Ibnu Abbas menggunakan kendaraan yang di mata masyarakat itu adalah kendaraan yang rendah. Ini termasuk tawadhu Nabi SAW. Luar biasa. Lalu kemudian poin yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu beliau memberi wasiat kepada Ibnu Abbas yang waktu itu beliau masih kecil, masih menjelang remaja atau pra-remaja. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya gulam, nak, gulam niku kalau dalam bahasa Arab itu adalah perkiraan sekitar umur dari umur 7 sampai 10 tahunan. Jadi waktu itu perkiraan umur beliau umur 10 tahun. Lek saat ini 10 tahun niku kelas pinten, Pak nggih? Kelas sekawan nggih, kelas 4 nggih. Nggih. Waktu itu Ibnu Abbas dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau umur 10 tahun, nggih. Maka kita lihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nopo wasiate Nabi kepada anak umur 10 tahun. 4 SD, kelas 4 SD perkiraan. Dari hadis ini beliau memberikan wasiat-wasiat, mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat, beberapa wasiat. Ini untuk menanamkan kepada anak kecil atau pra-remaja agar nantinya dewasa dia membawa itu sampai dia ketika dewasa. Jadi ajaran yang diajarkan kepada anak kecil itu nantinya akan dibawa kepada sampai dia dewasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillah, jagalah Allah, jagalah Allah. Niki kinten-kinten mboten kuali ya Pak. Kulalan panjenengan sing dijaga napa kulalan panjenengan sing jaga Allah? Nggih, jagalah Allah niki maksudnya napa? Kalau seandainya kita napa menggunakan lafaz napa letterlek kali lafaz nggih, jagalah Allah. Nggih, Allah tidak perlu dijaga. Justru kita yang butuh penjagaan Allah. Nggih.
Apa yang dimaksud menjaga Allah? Para ulama menjelaskan, Ibnu Rajab termasuk beliau yang menjelaskan, yakni ihfad hududallah wa huquqahu wa awamirahu. Jagalah Allah itu jagalah perintahnya, jagalah hak-haknya Allah, jagalah perintahnya. Perintahnya itu kita laksanakan, kemudian larangannya kita berusaha untuk meninggalkannya. Kita jaga hak-haknya Allah. Okay? Itu yang dimaksud jagalah Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk menjaga beberapa amal ibadah. Sebagaimana contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian sholat-sholat itu dan sholat wusta. Sholat wusta niki sebagian ulama menafsirkan adalah sholat asar. Jagalah oleh kalian sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat. Niki nggih ngoten Pak. Orang maknane ada orang sholat terus kita jaga di luar mboten. Jagalah sholat niku maksudnya adalah kita melaksanakannya, menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Kemudian di dalam hadisnya yang lain beliau juga pernah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala yuhafid alal wudu'i illa mu'min, dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang-orang beriman. Dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesucian, menjaga wudu. Artinya apa? Kita selalu dalam kondisi suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Man yatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin atau menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya surga. Ini maknanya menjaga. Dan lain sebagainya, banyak sekali perintah-perintah yang menjelaskan yang di dalamnya ada kalimat menjaga. Ini gitu maknanya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian poin yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perintah untuk menjaga Allah, menjaga hak-haknya Allah. Nabi juga menjelaskan juga balasannya. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana penjagaan Allah kepada kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menjelaskan bahwasanya ketika kita menjaga haknya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Lalu bagaimana Allah menjaga kita? Niku wonten kali Pak. Yang pertama, Allah jaga dari urusan duniawi kita. Yang kedua, Allah jaga urusan ukhrawi kita atau akhirat kita. Allah jaga dua Pak. Jaga dunia kita, ya jaga akhirat kita. Kalau Allah sudah membalas suatu kebaikan, kita memberikan kepada Allah sekuat kemampuan kita menjalankan perintah Allah. Lalu kemudian Allah membalas, kinten-kinten Allah niki balas separuh-separuh sesuai napa lebih, Pak? Otomatis lebih. Ketika Allah membalas itu pasti lebih dari apa yang kita bayangkan. Penjagaan Allah itu lebih luar biasa, lebih mulia ketimbang penjagaan kita, Pak. Penjagaan kita kepada Allah niku nggih mboten maksimal nggih ngapunten. Lek kula tanggep kula lan panjenengan sedaya, kira-kira ada tidak perintah Allah yang tidak kita lakukan? Wonten, Pak? Bukan hanya wonten nggih, tapi banyak. Lalu larangan Allah, apakah ada yang kita lakukan? Banyak. Kita diperintahkan untuk meninggalkan, malah
mendatanginya. Okay. Penjagaan kita kepada Allah tidak begitu maksimal. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan balasan penjagaan yang luar biasa. Penjagaan yang pertama yaitu penjagaan masalah duniawi. Allah menjaga badan kita, menjaga fisik kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita. Sebagaimana di dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma sholihan. Dahulu orang tuanya adalah orang yang solih. Jadi ini kisah yang terkenal antara Nabi Khidir sama Nabi Musa. Suatu saat beliau mendirikan bangunan, membangun sebuah rumah antara Khidir dan Nabi Musa. Menggali pondasi, kemudian membangunkan sebuah rumah. Lalu Nabi Musa ini bertanya-tanya, kenapa kok membangun rumah? Apakah kau tidak minta upah kepada mereka? Nah, kemudian Nabi Khidir menjelaskan alasannya kenapa beliau membangun rumah tersebut. Karena di bawahnya wa kana tahtahu kanzul lahuma. Karena di bawah bangunan tersebut ada harta peninggalan anak yatim. Harta peninggalan anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan anak yatim itu supaya tahu di mana lokasi tempat peninggalan mbah-mbah riyin. Niki para ulama menjelaskan wa kana abuhuma sholihan. Dahulu orang tuanya solih. Niki mboten orang tuanya langsung, Pak. Niki disebutkan para ulama niki orang tuanya yang ketujuh. Mbah-mbah ini yang ketujuh. Subhanallah. Niki wonten istilah teng Indonesia niku kaya 7 turunan. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya anak yatim tadi itu dijadikan Allah supaya tahu di mana letak peninggalan mbah-mbahnya yang ketujuh itu. Disebabkan kenapa? Mbahnya dulu adalah orang yang soleh. Subhanallah. Kalau kita soleh, Pak, maka anak kita, anak keturunan kita yang kesekian itu akan mendapatkan efek dari kesolehan kita. Makanya kalau seandainya kulanan panjenengan saat niki merasakan nikmat, misalnya punya dilapangkan rezekinya, itu bisa jadi karena barokah mbah-mbah kulanan panjenengan riye singan. Bisa jadi doanya orang tua kita, bisa jadi kesolehan kakek kita yang kesekian, wallahu alam. Al-Imam Ibnu Musayyib beliau pernah mengatakan, ya bunayya inni la azidu fi sholati min ajlika rojan an ahfadhu fika. Wahai anakku, aku menambah sholatku supaya aku berharap Allah menjagamu nanti. Jadi istilahnya niku Pak, jungkir balik demi kebaikan anake. Jungkir balik niku mboten mados niku napa? Dunia mboten. Maksudnya jungkir balik niku napa? Melakukan ketaatan kepada Allah dengan harapan nanti anak-anak kita itu nanti dijaga oleh Allah. Ini janjinya Allah Pak nggih. Wa kana abuhuma sholihan. Karena sebab kesolehan orang tua maka anak ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, Pak. Imam Ibnu Munkadir beliau mengatakan, innallaha la yahfadzu birrajuli sholih. Sesungguhnya Allah akan menjaga orang solih, anaknya, waladahu wa walada waladihi, anaknya dan anak-anaknya, wa duwairat allati haulahu. Allah akan menjaga anaknya, cucunya, cicitnya dan keturunannya dan orang yang di sekitarnya, tetangga-tetangganya. Kadang-kadang kita mendapatkan tetangga yang baik, yang suka ngajak ke masjid, tetangganya nggak mengganggu kita, terus kemudian dermawan, suka memberi. Itu bisa jadi juga karena berkahnya doa mbah-mbahi kulolan panjenengan sedaya. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
napa punya orang tua yang insya Allah termasuk orang-orang yang solih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten contoh malih suatu saat ada seorang imam bernama Abu Thayyib At-Tabari. Beliau niku umure 90 tahun, Pak. 90 tahun ya, Pak ya. Suatu saat beliau niku menaiki perahu, kemudian setelah sandar di pinggiran sungai, perahunya niku agak tinggi, kemudian beliau meloncat, Pak. Mencolot, Pak. Umur 90 tahun loh. Mencolot ngene. Niki lek wong tinggal iku masyaallah, apa gak khawatir patah kakinya 90 tahun, subhanallah. Kemudian orang-orang kaget. Kok bisa Anda bisa seperti itu kondisinya? Kemudian subhanallah, ini jawaban beliau Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Hadhihi a'dha'un hafidnaha fis sighar fa hafidhahallahu lana fil kibar. Ini adalah anggota tubuh yang ketika aku masih muda, ketika aku masih kecil, aku gunakan, aku jaga di jalan Allah, aku gunakan mataku, tanganku, kakiku untuk ibadah kepada Allah, maka ketika aku sudah tua Allah jadikan itu kuat, dijaga, Pak. Nggih, kadang-kadang saat ini wonten umur 50, 40, mboten sampai 50 menawi. Ampun nggih 40 kadang wonten kolesterol, diabetes, darah tinggi nggih. Tapi bukan maknanya itu bukan berarti terus kita ada dosa yang kita lakukan mboten. Bisa jadi juga karena ada napa? Ujian supaya untuk menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari urusan duniawi. Kadang-kadang Pak, misalnya kulan panjenengan nggak ada yoga. Misalnya anaknya, putranya atau putrinya niku sampai 11 bisa menawi. Kesebelasan sampai 11. Sepandai apa Pak kita bisa menjaga mereka semuanya? 4 ke Jogja, 3 kuliah teng Jakarta, 2 kerja teng Kalimantan mungkin. Terus 1 masih bersama kita. Bagaimana kita bisa menjaga mereka dari pergaulan bebas, dari bandar narkoba, dari kehidupan glamor di kota-kota sana. Sehebat apapun kita menjaga tidak akan bisa, Pak. Okay? Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Mungkinkah kita 24 jam menjaga anak kita? Tidak mungkin, Pak. Kadang-kadang lo santai, kalau nanti bisa periksa HP-nya, Ustaz. Kadang-kadang kalau lan panjenengan sedaya niku kadang-kadang kalah pinter kali juga. Misalnya lek wonten masalah teng HP niku kadang anake ditimbali. Nak, sebentar, ayah mau perlu. Iya apa carane iki? HP kadang-kadang niku mboten ngertos sandine, password-e, terus carane utek-utek niku mboten ngertos. Dan niku maka perlu kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan harapan anak-anak kita nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepandai apapun kita dalam menjaga itu tidak akan bisa menjaga anak kita 100%. Okay? Maka kita berharap kepada Allah supaya menjaga mereka. Kadang-kadang kita terlalu melogikakan sesuatu, padahal di sana ada kekuatan yang lebih mulia, lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga anak kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis yang kedua dari penjagaan Allah yaitu Allah menjaga dari urusan akhirat kita, Pak. Dan ini Imam Ibn Rajab mengatakan lebih mulia, huwa asyraf min awal. Dia lebih mulia daripada yang pertama. Jadi menjaga akhirat, menjaga iman, menjaga Islam itu lebih mulia. Penjagaan Allah kepada iman kita, Pak, kepada Islam kita itu lebih baik daripada yang pertama tadi, penjagaan dalam urusan duniawi. Karena duniawi niku ya napa nggih?
sebaik-baik kita jaga juga pasti akan kita tinggalkan. Tidak kekal atau fana. Sedangkan akhirat iman kita ini kita bawa sampai kita meninggal, sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah niki yang paling mulia yaitu penjagaan terhadap iman. Dijaga dari apa Pak? Yaitu dijaga dari syubhat dan syahwat. Dijaga dari syubhat dan syahwat. Syubhat niku napa? Yang bisa menjadikan iman Islam kita rusak. Sedangkan syahwat itu yang bisa menjadikan napa? Ya, termasuk iman juga nggih. Dua-duanya iman. Artinya syubhat itu bisa merusak keimanan, sedangkan syahwat itu bisa merusak iman dan ibadah. Ya, merusak iman dan ibadah. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akhirat atau masalah agama itu lebih mulia. Sebagaimana contoh yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah digoda oleh wanita istri permaisuri, wanita mulia di Mesir waktu itu. Diajak untuk berzina, naudzubillahi min dzalik. Padahal waktu itu Nabi Yusuf cuman berdua dengan perempuan tersebut. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut, hammat bihi wa hamma biha. Jadi Allah menjelaskan tentang beriku, Pak. Perempuan tadi itu berhasrat kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf juga berhasrat kepada perempuan. Laula arra'a burhana rabbi, kalau seandainya aku tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka beliau pasti akan terjatuh kepada perbuatan keji tersebut. Ini karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf, dikarenakan Nabi Yusuf ketika dalam kondisi yang sebelum ini beliau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hindarkan dia dari kemaksiatan. Nggih. Kemaksiatan. Kadang-kadang niki wonten niki kula nate ngertos enten sing tiyang cerita, ada seorang ulama dari Indonesia, kiai nggih, itu pergi ke Amerika karena ada kebutuhan pertemuan dengan dai-dai di Amerika. Niku negaranya yang notabene bukan negara muslim. Otomatis banyak hal-hal yang tidak diinginkan untuk dilihat. Ternyata beliau ketika di Amerika, selama perjalanan dari bandara sampai ke tempat itu dan beberapa hari di situ, tidak menjumpai kemaksiatan, Pak. Maksudnya tidak melihat wanita yang berpakaian minim dan lain sebagainya. Allah jaga pandangannya. Malah justru kebalikannya, ada orang yang ke Mekah, ke tempat yang suci, yang notabene tempatnya kaum muslimin, orang-orang beriman, malah menemukan satu tempat yang digunakan untuk hiburan malam. Nah, ini subhanallah. Kadang-kadang seperti itu. Orang dijaga dari kemaksiatan dikarenakan ia menjaga Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki adzan riyen selesai nggih? Sampun. Biasanya apa, Pak? Boleh sebentar. Oh, nggih. Ya, ngapunten. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang niku memalingkan kita dari kemaksiatan, menjaga kita dari kemaksiatan dikarenakan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangkrut, menjadikan kita sulit, menjadikan kita susah. Okay?
Ini Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma minal abdi, mohon maaf, innal abda la yahumma minat tijarati wal imarati hatta yassarahu lah fayandurullahu ilaihi fayaqulu lil malaika isrif anhu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba ingin usahanya itu lancar, kemudian dia menjadi pemimpin sampai dimudahkan padanya, lalu kemudian Allah melihat nanti ada efek yang buruk padanya, maka Allah berkata kepada malaikat, palingkan dia darinya. Kadang-kadang kita dijadikan Allah SWT hancur, kemudian rugi, sudah usaha banyak, sudah utang sana sini untuk mengembangkan usahanya, tapi ternyata ambruk, usahanya tak malah bangkrut, rugi. Atau kadang-kadang wonten misalnya niki caleg-caleg niku nggih, sudah utang sana sini untuk pengen jadi pemimpin, ternyata ndak jadi, urung. Allah jadikan tidak jadi. Itu bisa jadi karena apa? Kalau seandainya dia disukseskan usahanya, maka bisa jadi dia akan lupa sholatnya, lupa ibadahnya. Wonten Pak, wonten niku nggih. Sukses malah lupa sholatnya. Padahal sebelum sukses dia mengatakan, nanti kalau aku sukses aku akan sedekah, sumbang untuk masjid. Begitu sukses, ada uangnya, ketika mau dibilang untuk sedekah untuk masjid, oh sebentar, tak buka cabang lagi supaya nanti sumbangnya lebih banyak. Seperti itu nanti ya. Kadang-kadang Allah menghalangi sesuatu untuk kebaikannya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang memang kita menganggapnya itu sesuatu yang buruk, dan itu normal nggih, wajar. Sebagaimana misalnya Pak, wonten lari alit TK napa umur balita napa TK lah. Napa beto lading nggih, pisau, membawa pisau. Kemudian ibunya mengambilnya. Anaknya nangis. Maka si anak menangis menganggap ibunya itu menghalang-halangi kesenangannya. Padahal ibunya tahu kalau seandainya ini dibawa, dibuat main-main, maka akan bisa melukai dia. Karena si ibu tahu ini bahkan akan bisa melukai dia. Namun kadang-kadang memang anak tersebut tidak tahu. Yaitu yang kita kadang-kadang kita alami Pak. Kita mendapatkan musibah, mendapatkan seperti tadi bangkrut, sulit, susah. Kadang-kadang kita mengatakan Allah sedang menghempaskan kita, menjadikan kita, menghalang-halangi kesenangan kita. Itu padahal Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang buruk yang akan menjadikan kita sengsara, terutama di akhirat. Atau kadang-kadang mungkin jenengan mungkin nanti ngertos, ada anak kecil keluar dari toko mainan nangis nggih, mboten dituruti. Itu anaknya mengatakan ibunya pelit, ibunya pelit. Kadang-kadang ngonten nggih. Karena kita tidak tahu. Jadi masalah kita hancur, kita sulit, kita dalam kondisi tertekan, itu bukan karena masalahnya Pak, bukan karena banyaknya ujian yang Allah berikan, tapi terkadang itu karena memang kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gini damel kula lan panjenengan sedaya. Kita sulit, kita tertekan, kita sumpek dengan tekanan-tekanan ujian itu. Bukan ujian sebenarnya yang bikin sulit itu Pak sebenarnya. Tapi yang masalahnya itu adalah karena kita tidak mengenal Allah. Ini wonten kalimat, bukan masalah yang menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan solusi untuk kehidupan kita. Baik. Insya Allah mungkin sampai ngoten nggih. Nggih. Insya Allah sampai ngenten mawon. Saya cukupkan sampai sini. Sebenarnya ini panjang, tapi insya Allah saya rasa sudah cukup. Tidak apa-apa. Satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini insya Allah sakit jenengan buka-buka lagi hadisnya.
Yang paling penting di sini adalah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-haknya Allah, maka Allah akan balas kita dengan yang luar biasa, yaitu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa, lebih banyak dari urusan dunia dan urusan akhirat kita. Nggih. Insyaallah ngoten mawon, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Kita akhiri majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.